Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Maul. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan membacakan bab 3 part 2 tentang peralatan-peralatan yang digunakan untuk menghilangkan atau untuk menyelesaikan konflik dengan anak. Peralatan 1. Ungkapkan perasaan Anda dengan jelas. Hei, aku tidak suka melihat orang didorong. Kadang itu sudah cukup. Anda menghindari nada perintah seperti hentikan itu sekarang juga. Anda sudah berusaha tidak menyerang karakter dengan berkata, anak nakal, itu kejam. Anda telah berusaha untuk tidak mengancam dengan jika kamu tidak berhenti sekarang juga, kamu tidak akan mendapat es krim. Anda telah menghindari semua reaksi yang pasti menimbulkan penolakan alami. Namun, itu belum cukup manjur untuk menghentikan sikap liar anak Anda. Ia bersenang-senang dan tidak betul-betul mengerti kehebohan yang mungkin terjadi bila ia mendorong seorang anak yang masih kecil dari atas prosotan. Dia kan hanya membantu adiknya turun. Peralatan yang kedua, tunjukkan pada anak cara memperbaiki kesalahan. Adik perempuanmu ketakutan waktu dia didorong. Ayo lakukan sesuatu yang membuatnya merasa lebih baik. Maukah kamu menawarinya apel? Atau apakah menurutmu dia mau bermain dengan ember pasirmu? Cara tercepat untuk mengubah perilaku dan sikap anak adalah melibatkannya dalam proses memperbaiki kesalahan yang ia buat. Cara terbaik untuk menginspirasi seorang anak agar bersikap lebih baik di masa mendatang adalah memberinya kesempatan untuk bersikap lebih baik sekarang ini. Sebuah hukuman akan membuatnya merasa tidak senang pada dirinya sendiri. Memperbaiki kesalahan akan membuatnya merasa lebih baik tentang dirinya sendiri dan menolongnya untuk memandang dirinya sebagai pribadi yang bisa bersikap baik. Peralatan ketiga, tawarkan pilihan. Kita akan mengistirahatkan perosotan ini sekarang. Ibu lihat kamu sedang tak sabar untuk menunggu giliran. Kamu bisa bermain ayunan atau menggali lubang besar di pasir. Kamu akan memutuskan. Kadang seorang anak butuh bantuan untuk menyalurkan energinya. Pilihan akan membantunya untuk melakukan aktivitas yang lebih dapat diterima orang lain. Peralatan keempat, bertindak tanpa menghina. Jika petasan kecil Anda terus berulah dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri atau orang lain, Anda boleh mengambil tindakan dengan berkata, "Kita akan pulang. Kita akan ke taman bermain lain kali. Ibu takut nantinya ada anak-anak yang akan terluka." Aha, jadi Anda percaya pada konsekuensi. Sepertinya saya mendengar Anda memprotes begitu. Lalu, apa gunanya Anda bicara panjang lebar tentang konsekuensi yang sesungguhnya adalah hukuman, dan bahwa hukuman itu buruk? Begini cara saya melihatnya. Saya bertindak untuk melindungi, bukan menghukum. Saya bertindak demi melindungi anak saya agar tidak terluka, juga melindungi anak lain agar tidak tersakiti secara fisik maupun emosi, serta untuk melindungi properti yang ada dan melindungi perasaan saya sendiri. Saya bahkan harus menarik tangan anak saya di tempat parkir atau memintanya duduk di kereta bayi agar ia tidak tertabrak mobil. Ibu akan menaruhmu di kursi ini agar tidak tertabrak mobil. Ibu tahu kamu tidak suka, tapi begitu kita keluar dari tempat parkir, kamu boleh turun. Saya mungkin harus menyingkirkannya dari arena bermain untuk melindungi anak-anak lain agar mereka tidak terluka karena perilaku yang tak terkendali.
Ibu akan membawamu ke lapangan rumput. Ayo bawa bola. Kita butuh suatu tempat di mana orang bisa berlari tanpa takut menabrak orang lain. Saya juga mungkin harus menyingkirkan kereta bayi agar tidak dirusak olehnya. Ibu akan memasukkan kereta bayi ini ke mobil supaya tidak rusak. Ayo kita cari barang lain yang bisa dimainkan. Sesuatu yang kuat agar tahan banting. Saya juga menunda pergi ke taman bermain sampai kami punya rencana lebih baik yang akan melindungi diri saya dari kegiatan yang membuat stres. Hari ini ibu tidak akan membawamu ke taman bermain. Ibu tidak mau nanti kita pulang dengan marah-marah dan teriak-teriak lagi. Kita harus membuat rencana baru dulu. Ingat, kita memberi pesan yang sangat jelas kepada anak bahwa kita bertindak bukan untuk menghukum, tetapi untuk melindungi. Kita tidak berkata kalimat, "Kemarin kamu bertingkah buruk di taman, jadi hari ini kamu tidak boleh ke sana." Kita tidak berkata, "Kemarin kamu terlalu kasar saat mendorong kereta bayi, jadi sekarang kamu nggak boleh mendorongnya." Kita fokus pada keamanan dan kedamaian pikiran pada hari ini dan solusi pada hari mendatang. Ini sebuah pelajaran yang bisa dibawa anak sampai mereka dewasa. Saat Anda punya masalah dengan orang dewasa misalnya, Anda punya teman yang selalu meminjam barang lalu terlambat mengembalikannya. Mengembalikannya dalam kondisi rusak atau malah tidak mengembalikannya sama sekali. Anda tidak akan berpikir akan menghukum orang ini. Sebaliknya, Anda akan memikirkan cara agar bisa melindungi diri sendiri secara hormat. Anda tidak berkata, "Karena kamu mengembalikan jaketku dalam keadaan kotor dan memecahkan spion mobilku, aku akan menamparmu." Ini bisa jadi penyerangan tiba-tiba atau menguncimu di kamar selama 1 jam. Ini bisa jadi penahanan atau menyingkirkan HP-mu. Ini bisa jadi pencurian. Anda mungkin akan berkata, "Aku merasa tidak nyaman lagi meminjam baju kepadanya. Aku sedih jika barang-barang itu rusak. Dan aku tidak bisa meminjamkan mobilku yang baru saja diperbaiki padamu. Aku ingin memakainya dalam keadaan baik. Sebenarnya aku akan senang jika dibantu membayar tagihan reparasinya." Teman Anda akan belajar banyak dari tindakan Anda ini. Ia akan belajar bahwa Anda memiliki batasan dan ia sudah melampaui batas itu. Jika suatu hari ia hendak meminjam sesuatu lagi, ia harus mengubah perilakunya. Bukan karena Anda melakukan sesuatu yang membuatnya menderita, tetapi karena Anda telah bertindak tegas untuk melindungi diri sendiri. Tentu saja anak-anak berbeda dengan orang dewasa, bahkan bisa lebih gila. Berikut adalah beberapa contoh tentang mengambil tindakan dengan anak-anak saat semua peralatan yang lain tidak berfungsi. Ibu akan menyingkirkan mainan blok ini sekarang. Ibu tidak mengizinkannya dilempar-lempar. Ibu khawatir ada jendela yang pecah atau kepala yang bocor. Ibu akan memisahkanmu dari kakak atau adikmu. Ibu lihat kamu sangat marah dan ibu tidak mau seorang pun dari kalian terluka. Kita akan meninggalkan perpustakaan ini. Ibu tidak bisa membiarkan buku-buku itu jatuh berantakan. Ibu akan menyingkirkan makanan ini. Ibu lihat kamu tidak lapar dan ibu tidak mau melihat makanan yang berceceran di pakaianmu. Peralatan yang kelima, cobalah memecahkan masalah. Salah satu kunci untuk berhasil memecahkan masalah adalah menunggu saat suasana hati Anda baik. Anda tidak bisa melakukan saat frustasi atau marah. Saat badai telah berlalu, Anda baru bisa mengajak anak duduk bersama. Langkah pertama dari pemecahan masalah adalah mengakui perasaan anak Anda. Ini adalah langkah yang sangat penting dan yang paling sering terlewatkan.
Tanpa lebih dulu mengakui perasaannya, Anda tidak akan mencapai apa-apa. Anak perlu tahu bahwa Anda melihat dari cara pandangnya dan mengerti yang ia rasakan, atau ia tidak akan terbuka pada saran-saran yang diberikan. Ibu bisa lihat kamu tidak suka digandeng di tempat parkir. Kamu lebih suka berlarian. Kamu pasti tidak suka menunggu giliran terlalu lama di perosotan. Kamu pasti kesal kalau harus menunggu adik perempuanmu yang belum bisa memutuskan akan turun atau tidak. Jika anak Anda punya sesuatu yang ingin ditambahkan, lanjutkan untuk mendengarkan dan merefleksi perasaannya. Ah, jadi kamu tidak suka kalau tanganmu diremas. Dan kamu berharap kalau taman bermain itu bisa bebas dipakai olehmu saja. Langkah kedua adalah menggambarkan masalahnya. Inilah saatnya Anda berbicara perasaan Anda atau perasaan orang lain. Sayang, bagian ini harus dipersingkat. Anda tidak bisa terus-menerus bicara atau menenggelamkan kapal bahkan sebelum ia berangkat. Masalahnya adalah saya khawatir anak-anak akan tertabrak mobil di tempat parkir. Didorong dari atas perosotan bisa sangat menakutkan untuk seorang anak kecil. Ia bisa jatuh dan terluka. Itu bisa dikatakan pada anak Anda. Langkah yang ketiga adalah mencari ide. Untuk langkah ini Anda perlu kertas atau pensil. Pastikan Anda menulis semua ide segila apapun itu. Jika Anda mulai menolak ide-ide di tahap permainan ini, oh tidak, itu tak akan berhasil. Anak akan langsung kehilangan minat untuk melanjutkan. Pada kenyataannya akan lebih menarik bila kita lebih dulu menulis beberapa ide yang tidak masuk akal di daftar Anda. Kita butuh beberapa ide untuk kembali ke taman dan menikmati waktu tanpa harus membuat orang lain marah atau terluka. Apa yang bisa kita lakukan? Listnya sebagai berikut. Membantu mobil-mobil menghilang. Terbang di atas mobil-mobil seperti burung. Daripada bergandengan tangan, pegang ikat pinggang. Ibu akan pura-pura terpeleset, pegang lengan baju ibu dan tuntun ke tempat parkir. Semprotkan air ke perosotan agar tidak ada yang mau main di situ. Jika perosotannya penuh, pergilah ke arena memanjat. Jika perosotannya penuh, lompatlah dari tangga, keluarkan ember dan sekop, dan bermainlah di kotak pasir. Langkah yang keempat adalah memutuskan ide mana yang Anda dan anak Anda sukai, lalu coret yang sama-sama tidak disukai. Sepertinya menyenangkan kalau kita bisa terbang seperti burung, tetapi kita tidak bisa melakukannya. Bagaimana kalau kita membantu mendorong kereta bayi saja? Oh, kamu suka dengan ide menuntun ibu? Ayo kita lingkari ide itu. Ibu pikir kita tidak bisa menyemprotkan air ke perosotan. Itu bisa membuat orang lain marah dan kita juga tidak bisa menyingkirkan para bayi. Taman itu disediakan untuk siapa saja. Bagaimana dengan arena memanjat? Langkah yang terakhir adalah mencoba solusi Anda. Ambil magnet, tempelkan daftar ide Anda pada kulkas. Tunggulah kesempatan untuk melakukannya. Bawalah daftar ide itu ke taman. Sebelum turun dari mobil, keluarkan daftar itu dan periksa ulang rencananya dengan anak Anda. Jadi, kamu siap untuk membawa ibu ke taman bermain? Baik. Ayo tarik lengan baju ibu. Ibu siap mengikutimu. Saat anak Anda ikut membuat solusi, kemungkinan ia akan lebih semangat untuk mencobanya. Anda akan mendapati diri Anda ada di taman, merasa nyaman bersama seorang anak yang bisa bekerja sama, yang baru saja mendapat praktik berharga tentang memecahkan masalah. Adapun melompati fase hukuman dalam perjalanan Anda menjadi orang tua dan menuju pada pemecahan masalah.
Namun, bagaimana kalau cara ini tidak berhasil? Kita kembali ke papan gambar. Anda butuh ide-ide baru. Keindahan dari memecahkan masalah adalah berbeda dari hukuman. Ia menawarkan kemungkinan yang tak terbatas. Jika Anda melulu memberi hukuman dan anak tetap saja berperilaku buruk, Anda akan menghukumnya lebih berat lagi. Anda mungkin akan memukulnya lebih keras atau mengambil hak istimewanya lebih banyak lagi. Lantas, tetap tidak mencapai tujuan Anda untuk memiliki anak yang bisa bekerja sama. Bahkan, Anda menciptakan semakin banyak ketidaknyamanan dalam prosesnya. Dengan pemecahan masalah, Anda selalu dapat kembali dan mencari ide lagi. Saat Anda sama-sama mencurahkan ide, Anda dan anak Anda akan terikat untuk menghasilkan sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bersama. Poin yang sangat penting, jika tak ada cara yang berhasil, Anda mungkin harus mempertimbangkan ulang harapan Anda yang semula. Saat anak-anak tidak siap berperilaku dalam cara yang aman bagi dirinya dan orang lain, kita lalai dalam menjaga kehidupan. Kita tidak bisa berharap bayi-bayi akan menjaga dirinya sendiri dengan tidak memasukkan jari mereka pada stop kontak. Kita menutup semua stop kontak. Kita tidak membuat arena bermain yang sangat dekat dengan jalan raya dan berharap anak-anak balita tidak berlarian ke lalu lintas yang berbahaya untuk mengejar bolanya yang menggelinding. Kita membuat pagar di sekeliling arena bermain. Kita tidak menaruh satu wadah besar berisi coklat batang di tengah meja dan mengharap anak-anak balita atau orang-orang tua mereka masing-masing hanya akan mengambil satu. Kita akan membagikannya satu-satu kepada setiap orang dan menyembunyikan sisanya. Kita memberi buku yang halamannya tebal pada anak-anak kecil supaya mereka tidak menyobek buku itu dengan jari-jari mereka yang menggemaskan dan bersemangat. Jika nenek memiliki rumah penuh dengan koleksi boneka keramik yang mengagumkan dan ditata pada rak pendek, jangan harap untuk bersantai-santai dengan anak Anda yang baru berusia 2 tahun. Lebih baik Anda yang mengundang nenek untuk mengunjungi cucunya di rumah Anda. Saya akan bacakan satu kisah terkait dengan yang sudah saya bacakan. Kekacauan di perpustakaan. Saat Dan hampir berusia 2 tahun, perpustakaan adalah tempat yang sangat menarik. Ia sangat menyukai buku, tetapi tidak dengan cara biasa. Buku itu tidak untuk dibaca. Ia sangat suka pada teori fisika dari buku-buku yang ditata di rak. Aktivitas favoritnya adalah berlari di lorong, mendorong punggung buku dan yang ia lewati hingga deretan buku yang ada di baliknya berjatuhan dengan suara berisik yang terdengar memuaskan baginya. Lalu ia berlari ke lorong sebelah untuk melihat hasil eksperimennya tentang berat dan gravitasi. Saya pun memutuskan untuk berhenti mengunjungi perpustakaan untuk sementara waktu, sampai ilmuwan kecil saya sudah lebih tertarik pada isi dalam buku-buku itu. Berikut adalah ilustrasinya. Daripada berkata seperti ini, anak nakal, sudah berapa kali ibu ingatkan kamu supaya tidak menggambar di sofa. Ke kamar sekarang dan tidak ada camilan untukmu. Malam ini, aku tidak peduli. Daripada seperti itu, ungkapkan perasaan Anda dengan jelas. Bantu anak Anda melakukan perbaikan. Ibu sedih, ibu tidak suka dengan apa yang ibu lihat ini. Sofa ini butuh digosok sampai bersih. Berikut adalah beberapa paparan dari bab 3. Sampai ketemu di bab 4 tentang peralatan untuk memberikan pujian dan penghargaan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lifelong learning.